Iya, teman-teman, pemain-pemain warisan yang membela Malaysia dan juga pemain-pemain keturunan Indonesia yang membela Indonesia itu sedikit banyaknya ada pro kontra di negara masing-masing dari supporter-supporter. Nah, kenapa ada pro kontra seperti itu? Padahal secara kualitas permainan, ah, ini meningkatkan level permainan masing-masing negara. Malaysia juga meningkatkan level permainannya. Di satu pertandingan sudah terbukti mereka bisa melumat Vietnam dengan skor 4-0. Tentu ini merupakan level permainan yang meningkat dibandingkan 11 tahun yang lalu. Itu sudah 11 tahun lah Malaysia tidak pernah mengalahkan Vietnam, teman-teman. Tetapi sekarang mereka bisa mengalahkan. Sama halnya dengan Indonesia juga yang sebelumnya tidak pernah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ini lolos. Dan di round 3 mereka lolos juga ke round 4 dengan mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan China, mengalahkan Bahrain, bahkan menahan imbang Australia. Tentu ini merupakan permainan yang sudah menaik ataupun meningkat levelnya. Tetapi masih tetap saja ada oknum-oknum yang tidak suka apa yang dilakukan oleh federasi masing-masing negara. Di Indonesia banyak juga yang tidak suka dengan program PSSI yang memanggil ataupun menaturalisasi pemain keturunan. Padahal yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan, pemain yang berdarah Indonesia dan tidak melanggar aturan FIFA. Sama halnya juga dengan Malaysia. Itu kalau saya lihat di kolom-kolom komentar ada juga pro kontranya. Padahal pemain yang dipanggil oleh Federasi Malaysia adalah pemain warisan, dikatakan pemain warisan yang memiliki darah Malaysia, tetapi itu pun banyak kontranya, teman-teman. Bahkan setelah beberapa pemain berdarah uh, Malaysia ini dikontrak oleh Johor Darul Takzim, bertambahlah uh, salah sangka dari para netizen-netizen yang kontra terhadap yang dinaturalisasi dari pemain warisan tersebut. Akhirnya banyak kita lihat kolom-kolom komentar mengatakan tujuan dari dinaturalisasinya pemain-pemain warisan dari Malaysia adalah untuk membela Johor Darul Takzim. Padahal itu menurut saya adalah suatu hal yang keliru. Seharusnya kita pun menyikapi yang demikian itu secara profesional. Karena pemain yang dikontrak Johor Darul Takzim juga merupakan pemain yang profesional. Yang grade permainannya masih di atas pemain-pemain ASEAN. Tetapi saya tidak bermaksud merendahkan pemain-pemain ASEAN, teman-teman. Tetapi secara kualitas kita pun harus profesional menilainya. Jadi wajar saja mungkin pemain warisan tersebut menerima pinangan dari Johor Darul Takzim. Nah, contohnya kita buat John Irazabala. John Irazabala bermain di Liga Azerbaijan bersama dengan Sabah FK. Nah, jadi boleh kita katakan mungkin Liga Azerbaijan ini tidak lebih baik maupun tidak lebih bagus daripada Liga Malaysia. Nah, jadi wajar saja ketika dia seorang pemain profesional, ketika Johor Darul Takzim menginginkan jasanya, mengontrak pemain tersebut, jadi sah saja dia menerima pinangan dari Johor Darul Takzim. Nah, apalagi dia orang Malaysia juga, ya kan? Nah, apalagi kontrak dari Johor Darul Takzim mungkin lebih tinggi daripada Sabah FK. Ataupun di Sabah FK mungkin uh, pertandingannya di Liga Azerbaijan itu mungkin lebih kompetitif lagi pertandingan Johor Darul Takzim dibandingkan dia bermain bersama dengan Sabah FK. Mungkin pertandingan lebih kompetitif akan dia dapatkan ketika dia bermain di Liga Malaysia bersama dengan Johor Darul Takzim. Memang Irazabala kita lihat dia konsisten, jam menitnya turun bersama Sabah FK itu di Liga Azerbaijan memang konsisten. Tetapi apakah di Liga Azerbaijan itu lebih kompetitif pertandingannya dibandingkan dengan uh, Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia? Kalau menurut saya mungkin lebih kompetitif ketika dia bermain bersama dengan Johor Darul Takzim. Nah, kenapa demikian? Ya, karena Johor Darul Takzim itu selain bermain di Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim bermain di ACL Elite,
kompetisi kasta teratas antar klub di benua Asia. Dan juga bermain di ASEAN Championship Club, kompetisi untuk klub-klub papan atas di ASEAN. Tentu hal-hal ini, apalagi Johor Darul Takzim banyak mengikuti turnamen, tentu mereka memiliki niat untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Nah, bukan pemain-pemain yang tidak berkualitas, bukan pemain-pemain yang biasa-biasa saja. Karena Johor Darul Takzim kita tahu pasti selalu mencari pemain-pemain yang berkualitas. Dan sebagai pemain profesional, John Irazabala juga tentunya akan memperhatikan di mana nilai kontrak yang lebih tinggi. Nah, itu kalau kita menyikapinya secara profesional. Tetapi kalau tidak secara profesional kita menyikapinya, mungkin pikiran kita entah kemana-mana, kita bilang begini begitu, kita akan salah sangka kepada Federasi Malaysia, salah sangka kepada Johor Darul Takzim, salah sangka kepada TMJ, salah sangka juga kepada pemain tersebut. Memang seperti itulah. Bukan hanya di Malaysia sebenarnya, di Indonesia juga ada pro kontra seperti itu teman-teman. Bahkan ketika pemain-pemain keturunan Indonesia membela Indonesia saja masih banyak pro kontra. Padahal apalah yang mau dikontrakan di situ ya kan? Nah, pemain warisan ataupun pemain keturunan adalah pemain yang memiliki hak membela negaranya. Karena itu tidak salah di aturan FIFA. Kalau salah di aturan FIFA, dilanggar aturan itu barulah kita salahkan ya kan? Ini kan tidak. Makanya saya katakan, kita tidak usahlah mencari kesalahan-kesalahan ataupun menyalahkan yang tidak salah. Ketika kita menyukai pemain-pemain, klub, negara, ketika kita ingin mendukungnya, kita dukunglah. Kita dukung secara profesional juga. Jangan lari salah sangkanya ke sana kemari. Pemain-pemain Indonesia, pemain keturunan Indonesia teman-teman, juga dikabarkan kemungkinan akan ada yang bermain di Liga Indonesia. Nah, ini juga supporter Indonesia juga diharapkan janganlah sampai ada salah sangka. Apalagi salah sangkanya itu dituangkan melalui kolom komentar, dituangkan melalui video-video, itu tidak baik teman-teman. Tidak baik, tidak baik. Lebih baik kita support tim yang kita dukung. Lebih baik kita support mereka agar mereka semakin bagus penampilannya dan memberikan dampak positif kepada klub yang mereka bela, memberikan dampak positif kepada negeri yang mereka bela teman-teman kan. Karena seperti itu. Karena ketika mereka mau dipanggil oleh federasi, ketika pemain-pemain warisan Malaysia mau dipanggil Federasi Malaysia, itu untuk membela tim kebangsaan Malaysia, kita katakan itu adalah merupakan pengorbanan teman-teman ya, pengorbanan mereka sebagai pemain keturunan. Jadi oleh karena itu jangan ada lagi salah sangka lah teman-teman ya, itu harapan kita kan. Baik, demikian dulu konten kita hari ini.